Hanya dua penanya. Monggo siapa yang mau nanya? Kang Mujib. Ibu? Ibu satu. Ya, monggo. Dua saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Gus, di era sekarang ini terlalu banyak kiai. Jadi saking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar, yang betul-betul benar menurut Allah. Mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah. Jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali. Jadi karena itu kami mohon, ini kebetulan ada ketua yayasan, juga ada Pak Rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan akademik, ngaji yang fundamental begini. Saya usul itu Bu, bagaimana 1 bulan sekali lah Gus Bahak kerso ke Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Bahak. Permohonan yang paling ini, mbok jenengan nulis 1 buku, saya muslim, saya happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi ben ora ketok kok serius banget beragama, saiki iki abot banget gitu. Itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua. Zaman saiki golek anak iso ngalim kok Gus Bahak angel. Jadi saya ingin tolong Gus Bahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan didik sejak kecil sampai iso koyo sampean sakniki. Cekap saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, monggo. Mohon dibantu mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bahak, kula badhe tanglet. Jangan kayak ini ya. Untuk perempuan, hakikatnya menutup aurat niku pripun? Soalnya kula gadah teman niku rata-rata santri tapi kok mboten menutup aurat secara sempurna. Nah, kula pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun. Sampun. Ini sudah normal ya, pakai ini aja. Ini jawab yang Mbak dulu, yang gampang gitu. Ya, yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat. Dalam mazhab Syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kafen. Tapi kalau khorijah sholat adalah jami'u badaniha dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna di luar sholat. Itu dari segi fisik ya, atau zahir. Tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi, menutup sesuatu yang buruk. Artinya kan gini ya, aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan ya. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting nggak maksiat meskipun buka aurat. Ya keliru, buka aurat sendiri sudah maksiat, itu malah aneh lagi gitu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang zahir maupun yang apa? Batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara, meneliti Indonesia itu paling pusing. Kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke masjid,
Itu kan bingungkan malaikat, mau ditulis dosa itu ke masjid, mau ditulis taat itu buka aurat. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana nanti. Tapi memang ya sudah seperti itu. Yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar madzhab Syafi'i maupun mengikuti yang tidak apa Syafi'i. Tapi filosofinya juga harus kita ikutin. Jadi dua-duanya harus kita ikutin. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Itu beda loh, perintah sama syarat itu. Sebagai perintah, bukan sebagai syarat. Kalau sebagai syarat itu begini. Syaratnya orang Islam tuh harus nutupi aurat begini-begini. Nanti kalau yang enggak gitu dianggap tidak Islam, itu menjadi ekstrim. Tapi kalau sifatnya perintah, ya perintah saja. Yang enggak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solihah, tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam. Ya jadi gitu ya. Jadi karena apa ya? Ya sudah seperti itu. Obsesi kita tentu ingin kesolehan. Ingin kesolehan sebagai perintah, saya ulang lagi. Jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat. Misalnya gini, kowe nak ora alim ra anakku, itu bahaya. Mosok ora alim terus ora anakku. Karena rata-rata orang itu udah alim gitu. Nanti terputus dari bapaknya semua. Tapi hanya sifatnya perintah. Perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim. Makanya ulama mengatakan perintahnya Allah. Perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat. Karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi ndak. Makanya Said Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? Syarat. Jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. Jadi gampang perintah. Tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam. Karena perilaku kesolehan itu perintah, bukan syarat. Sehingga Nabi nanti ngendikan beberapa yang masyhur itu kan syafaati li ahlil kabair min ummati. Meskipun umatnya yang enggak benar ya tetap dianggap sebagai umat. Jadi beda perintahnya Nabi sih semuanya kalau bisa soleh. Harus bisa soleh. Tapi tetap ini sifatnya perintah bukan syarat. Enggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh enggak pernah maksiat. Memangnya Nabi enggak pernah maksiat. Ya saya kira demikian ya, cukup ya. Lah kalau ini resikonya dia seneng saya, makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi enggak. Jadi ini kalau seneng saya malah ngatur-ngatur gini. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas tidak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kiainya. Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda dimarahin, al ilmu yu'ta la ya'ti. Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini enggak sopan sekali. Terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim? Itu juga enggak boleh dijawab. Rata-rata orang itu udah alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah? Itu ada hikmahnya sendiri. Saya kali-kali ngaji, bodoh itu barokahnya banyak. Coba barokahnya orang bodoh, akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin. Kalau dia alim mungkin jadi ketua MUI di Jakarta, nggak akan punya desa binaan. Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah, kira-kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan, Sulawesi. Barokahnya santri rodok bodoh itu akhirnya kerja di dalam hutan, kerja di kampung-kampung. Akhirnya agama ada di mana? Kalau pinter semua di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu, nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu. Jadi dulu zaman sahabat itu saya cerita sedikit. Nabi itu kalau muji Madinah itu sundel langit, kalau muji Mekah ya sundel langit. Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah. Sayyidina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah, ke Najaf. Karena pikirannya Sayyidina Ali, Mekah Madinah hanya baik secara bukah, secara tanah. Tapi di antara kebaikan Nabi adalah nasrul Islam. Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah. Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Madinah sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar.
karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Madinah. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Madinah karena sholat di sana sebagaimana 1000 sholat. Ya sudah seperti itu, dilihat gampang saja. Akhirnya yang di Mekah Madinah ya tidak ngeritik yang keluar juga gak ngeritik yang di Mekah Madinah. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu yang. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.